Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini saya akan menampilkan cuplikan statementnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang alasan utama kenapa nasab habaib di Indonesia ini menjadi batal. Kita simak dulu videonya sama-sama. Ini kitabnya kitab abad ke-6 Hijriah. Wa amma Ahmadu al-Abah fa'aqibuhu min salasati banin. Adapun Ahmad al-Abah yang disebut juga Ahmad bin Isa, fa'aqibuhu min salasati banin, maka keturunannya ada dari 3 anak. Muhammadun Abu Ja'farin birrayyi, yang pertama adalah Muhammad Abu Ja'far di kota Roy di Iran. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali adanya di Ramallah Palestina. Wal Husain aqibuhu binaisabura, dan Husain yang nanti dia punya keturunan di Naisabur. Anak Ahmad bin Isa ini cuma 3, tidak ada anaknya namanya Ubed. Ini kitab dikarang oleh seorang ahli sunnah wal jamaah namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Oke teman-teman, kita bisa melihat tadi Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyampaikan bahwa di kitab abad ke-6 itu sudah sangat jelas disampaikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu hanya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Dan yang mengarang kitab tadi yaitu Syekh Fakhruddin Ar-Razi, yang juga mengarang kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Selain saya menampilkan cuplikan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, saya juga punya cuplikan dari Profesor Menahem Ali, ahli filologi, yang akan menyampaikan perannya seorang Habib Utsman bin Yahya, yaitu leluhurnya habaib yang ada di Indonesia. Apa sih perannya Habib Utsman bin Yahya pada zaman kolonial Belanda? Yuk kita simak dulu sama-sama. Nah, salah satu hal yang membuat Belanda itu keberatan dengan munculnya terjemahan Quran berbahasa Belanda yang dipelopori oleh Sudewo ini, itu karena di dalamnya karya Sudewo ini memberikan catatan-catatan terkait mengenai Alkitab. Yang sebelumnya kitab-kitab tafsir dalam bahasa-bahasa lokal itu tidak ada kutipan-kutipan selain Quran dan hadis. Tidak menyentuh kesana. Tidak menyentuh mengenai ayat-ayat Alkitab, tidak pernah menyentuh mengenai ayat-ayat Bible, tidak menyentuh referensi agama selain Islam. Satu-satunya karya berbahasa Belanda, Quran terjemahan bahasa Belanda, itu adalah karya Sudewo ini. Dan memang ini judulnya kita baca De Heilige Quran. Jadi ini Quran dalam bahasa Belanda yang ditulis oleh Maulvi Muhammad Ali, dan ini in het Nederlands vertaald door Sudewo, yang kemudian dialih bahasakan oleh Sudewo. Jadi ini adalah karya yang membuat Belanda itu harus waspada dengan karya ini. Jangan sampai itu bisa mempengaruhi pergerakan orang-orang pergerakan Indonesia waktu itu. Dilarang oleh Belanda untuk beredar dan diedarkan. Karena apa? Dikhawatirkan mempengaruhi teologi keagamaan, Penyebaran Kristen itu ya. Tentu saja ini menarik untuk dibicarakan. Kenapa itu menjadi sebab pelarangan atau pemberedelan mengenai terjemahan Quran bahasa Belanda ini. Itulah sebabnya pelarangan itu terjadi. Dan yang melarang memang Belanda. Tapi apakah Belanda langsung melarang untuk penggunaannya dan peredaran dari Quran terjemahan bahasa Belanda ini? Ya. Ternyata tidak. Tapi melalui seorang tokoh yang bernama Habib Utsman bin Yahya. Oh, ada Habib. Yang Berarti Habib ini mungkin tokoh Islam waktu itu. Ya, tokoh Islam yang ada di Batavia. Oh, Dia Batavia. mufti Batavia. Dia menulis buku, ini kitab bernama. Jadi kalau di situ dilihat judul teksnya, ini kitab bernama. Ini bahasa apa? Ini kitab bernama.
Ini bahasa apa? Bukan bahasa Arab, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Ini kitab bernama Manhajul Istiqomah Fiddin Bisalama. Judulnya ya. Penulisnya siapa? Yaitu tadi Syekh atau Habib Utsman bin Yahya. Dan di dalam karya ini memang disebutkan ada fatwa dilarang memberontak kepada pemerintah Belanda dan menyebutkan bahwa para pemberontak dari Cilegon, Banten itu sebetulnya melawan syariah. Menurut fatwa dari Habib ini. Habib Utsman bin Yahya. Berarti larangan untuk memberontak itu ditulis di buku ini. Termasuk pelarangan untuk membaca tafsir berbahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Sudewo ini juga dari Habib Utsman bin Yahya. Di bukunya ditulis seperti itu. Ditulis mengenai persoalan pelarangan itu. Jadi pelarangan mengenai pemberontakan itu di kitab ini, dan sekaligus bagaimana orang-orang Indonesia itu tidak boleh membaca tulisan dari Sudewo yang berkaitan dengan Quran dalam terjemahan bahasa Belanda. Tuh kan ya, teman-teman sudah sangat jelas ya bahwa leluhurnya Habaib yang ada di Indonesia ini yaitu Habib Utsman bin Yahya dulunya yaitu pembela Belanda ya, alias antek Belanda yang juga mendukung penjajahan Belanda ke bangsa Indonesia. Dulu kita dijajah oleh Belanda yang dibantu oleh Mufti Batavia yaitu Habib Utsman bin Yahya. Dan sekarang apakah kita mau dijajah oleh anak cucunya Habib Utsman bin Yahya? Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga semakin memperkuat nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia dan semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Thanks sudah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.